Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sasha. Senang berjumpa lagi. Senang banget dong. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone, we have... Hai, I'm Tika. Hai Tika, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Mister. Alhamdulillah, and we have... Halo everyone, Oh, makin ya. I went to the gym. Okay, because of your gain more weight, right? Okay, and aku minggu ini sakit dan actually aku hari ini masih sakit, aku masih sariawan, so aku nggak bisa terlalu ngomong banyak. So at this time we have Mr. Ajis and Miss Tika to have the reactions. Oke, ada satu buah video yang sangat seru banget. Dari judulnya dulu seru banget nih guys. Nah, itu judulnya tentang bagaimana bisa budaya Malaysia dipelajari di sekolah Korea. Menurut aku, it's not easy untuk sebuah budaya itu dipelajari, apalagi di sekolah luar negara gitu kan, contoh asing seperti itu. Tapi aku juga pernah did the same things. Kayak aku 2 tahun lalu juga I celebrate Malaysian culture in my classrooms. Eventnya apa, Mister? Eventnya adalah Pekan Kebudayaan Antarabangsa. Pekan Kebudayaan Antarabangsa, dan karena saya cinta Malaysia, jadi saya pilih Malaysia untuk menjadi negara yang akan saya promote saat itu. Dan kamu bisa lihat foto ini itu, ini fotonya. Itu foto saat itu seperti itu. Dan siswa-siswa sangat excited. Dan siswa-siswa sangat excited, parents juga sangat excited, dan alhamdulillah aku 2 tahun lalu di tahun ini Miss Tika ternyata yang memilih Malaysia untuk dipromosikan di mana? Pekan Kebudayaan Antarabangsa. Pekan Kebudayaan Antarabangsa seperti itu. Kita lihat apa aja. Wih, keren banget loh, Mister. Iya, aku dan sudah anak-anak sangat excited dengan lagu-lagunya, betul, ya kan? Tari-tariannya. Betul juga gitu. Aku waktu itu promote tentang bagaimana makanannya, kemudian culture, traditions, kemudian daily life orang Malaysia seperti apa. Dan Miss Tika gimana? Satu lagi, Mister. Apa? Aku ngajarin pantun. Melayu. Pantun Melayu. Jadi nanti ketika para parentsnya hadir gitu kan, penyambutannya itu adalah dengan pantun Melayu. Berpantun. Actually, Mr. Ajis juga mau pilih. Ya, gimana ceritanya, Mr.? So I used to choose Malaysia as the country that we are going to promote in our classroom. Tapi kan waktu itu 2 years ago, Mr. Sastra was teacher for 1 grader, right? And I am now the 3rd grader. Since 2 years ago until now, still 3 graders, right? So the 1 grader from Mr. Sastra now is 3 graders. Becomes Mr. Ajis students. Ya, jadi mereka sudah merasakan budaya Malaysia. Jadi untuk lebih beragam lagi saya harus memilih. Itu kau pilih apa tahun ini? India, jadi nggak jauh-jauh lah ya seperti itu. Tapi kita senang banget, itu merupakan salah satu bentuk cinta kami, bentuk rasa sayang kami, dan ingin kita perkenalkan kepada anak-anak murid kami, generasi muda kami, bahwasanya sedekat itu kita. Iya dong. Serumpun itu kita, Malaysia dan Indonesia seperti itu. Dan actually we can choose another country on earth, but because we love Malaysia, I choose Malaysia, she choose Malaysia. Actually, he is also want to choose Malaysia. Unfortunately, he couldn't. Oke, nah sekarang mengapa bisa budaya Malaysia dipelajari di sekolah Korea? Kita balik ke topik itu. Aku penasaran banget, kok bisa jauh banget kalau Indonesia, Malaysia masih dekat lah. Tapi ini Korea jauh banget, budayanya sudah jauh banget. Nah, bagaimana bisa dipelajari di sekolah Korea? Coba kita cari tahu. 1, 2, 3. Baru-baru ini seorang guru dari Malaysia berbaju Melayu. Lengkap pula. Tanjak, Mister. DJ Exchange Program 2024. Naik public transport, Mister. Membawa budaya Di Korea ya ini ya? Itu dia. Pembelajarannya kepada pelajar-pelajar siswa sekolah di Korea. Antara klip video perkongsian guru tersebut adalah momen di mana pelajar-pelajar diperkenalkan dengan watak animasi Upin dan Ipin.
Kelihatan kira-kira 15 orang pelajar kelihatan asyik menikmati siaran animasi itu Menjadi di dalam duta kelas. buat Mana Malaysia. ditakkan pelajar-pelajar tersebut sudah tahu trademark RM2 apabila Pantun dalam animasi Jajit ya. tersebut. It's Korea Selain gitu siri loh. animasi Upin dan Ipin, guru tersebut yang dikenali sebagai Cikgu Kai juga ada berkongsi Cikgu Kai. animasi popular Malaysia yang lain, iaitu Metamato kepada pelajar-pelajar di sana. Wow, hebat Berikut hebat, adalah guru antara hebat. klip video yang dikongsikan oleh guru terbaik sepanjang berada di Korea. Oh, translated in English. The very first Yeah. time I heard Upin Ipin in English. Di Indonesia juga ada, Mister. Iya, tapi di yang TV berbahasa Inggris. Di TV kita biasa bahasa Iya. Indonesia. Oh no, bahasa Melayu pun original. Ya, ya. Makamato. Menurut aku animasi Korea juga tuh nggak kalah dari Jepang ya, tapi anak-anaknya pun masih excited untuk memperhatikan animasi Malaysia ini, berarti kan sangat interesting gitu loh. Karena memang kualitas Mekamato dan animasi Malaysia luar biasa. Oh my God! Wow. aku itu. Wah bulan! Iya, wow bulan. Wow bulan! Fashion show bagian Malaysia di Icheon in Han High School Korea. Sama-sama bersukaria. Ewa bule, teraju tiga. Ewa bule. Sama-sama bersukaria. I still remember. Wow. They perform Malaysian culture in. Oh my god! Wow, mewarnai, coloring the jalur gemilang. It's not only the culture that they learn, but they learn everything. Oh, lagu rakyat ya. Betul Dari Malaysia. Takkan Melayu hilang di dunia ya Allah. Malaya tari seni diwarisi zaman berzaman gemilangan. Beautiful. Guna dan darah adat di Pakai tanja. Diajarin bikin tanja pakai kertas. Oh my god. anak jati bertandang di Ya aku yang menangis. Kenapa? Wah, Oh, it's so beautiful. keren banget. Tapi ini menginspirasi loh. Ada beberapa yang sudah kita lakukan ya, Mister, Betul. untuk memperkenalkan budaya Malaysia. Tapi ada Betul. satu inspirasi nih. Kayaknya aku bakal besok ngajarin murid-murid aku pakai apa tuh yang sarungnya? Samping. Samping. Yang aku tahu kan kalau samping itu misalnya di kanan, di tengah, di kiri itu Betul, berbeda-beda. betul sekali. Artinya cuman mempelajari, tapi cara pakaiannya belum nanti. Wah, sangat menginspirasi. Betul. Atau kamu bisa seperti tadi, kamu copy jalur gemilang and then let them color. Already. Udah dong, nanti ya. Already. Nanti tunggu postingannya. Wah, interesting banget nih. Lagi-lagi membuktikan bahwa actually satu orang Malaysia sendiri itu bisa menjadi duta buat negara mereka. Tapi itu mungkin sudah biasa. Tapi ketika orang luar negara menjadi duta buat negara Malaysia seperti saya, seperti Mistika, Mr. Ajis,
Kemudian I do believe nanti banyak orang-orang lagi di luar sana seperti orang-orang di Korea ini juga menjadi duta buat Malaysia. Kenapa? Karena mereka cinta, karena mereka jatuh cinta dengan budaya apa yang sudah mereka temukan yang ada di Malaysia. Sehingga mereka nggak sabar untuk berbagi kebahagiaan itu, berbagi kabar berita itu, kabar baik, kabar indah tentang Malaysia itu ke orang lain seperti for free, gratis, tidak dipungut biaya. Itulah hebatnya orang Malaysia, memiliki duta banyak di luar sana for free dan tidak perlu membayar apa-apa. Keren sih. Mister, kayaknya terpesona, Betul. Mister. Mungkin ada inspirasi lain, Mister? Rasanya apa namanya, kalau saya sih melabelkan diri menjadi seorang duta tuh terlalu berat ya Mr. Sastra menurut saya gitu. Untuk seorang guru menjadi ambassador gitu ya, mempromosi, ada rasa harus aku udah di luar negeri membawa nama negara, aku harus mempromosikan. Tapi yang perlu kita lihat juga adalah kita tidak akan secinta itu apabila kita tidak mengenal. Jadi kita bukan orang Malaysia, tapi karena kita mengenal, Betul. kita diberitahu yang baik-baik, kita ditanamkan nilai-nilai yang positif tentang apa yang terjadi di Malaysia, budaya Malaysia. Jadi kita cinta. Kita merasa bahwa rasanya seluruh dunia harus mengenal budaya ini. Betul. Rasanya seluruh orang di muka bumi ini harus mengenal dan mengaplikasikan budaya ini, sehingga bumi atau dunia yang kita pijak ini bisa menjadi tempat yang baik buat semua orang. Betul. Karena kenapa? Setiap kali kami datang ke Malaysia, budayanya sangat ramah, sangat hangat buat siapapun yang datang ke sana. Betul. As long as kita bertamu dengan cara yang baik tentunya ya. That's the thing. Jadi sebenarnya budaya itu bukan hanya tentang menyanyi lagu rakyat atau folklore song, kemudian menggambar jalur gemilang, tapi lebih kepada bagaimana kita menerapkannya nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari. Rasanya Cikgu Hai ini, Hai atau Hai? Yeah, I don't know how to spell it. Yeah. Let me know. Rasanya dia percaya dengan apa yang beliau punya di tanah Malaysia, dan beliau yakin bahwa nilai-nilai ini harus ditularkan. Dimulai dengan kesempatan untuk exchange ya, teachers exchange ke Korea. Beliau rasanya percaya bahwa sepertinya nilai-nilai ini bisa diaplikasikan, diterapkan dan dipercayai mungkin oleh orang-orang luar negara. Nilai-nilai positifnya, keramah tamahannya, dan akhirnya bermuaralah pada produk budaya lainnya seperti busana, ya, pakaian tanjak tadi, kemudian ada lagu rakyat Ewa Bule, kemudian ada tari-tariannya tadi seperti itu. Jadi kita tidak akan bisa menjadi duta, kita tidak bisa menyuruh diri kita untuk menjadi duta dan membanggakan budaya kita kalau kita tidak mengenal apa yang kita punya. Dan terima kasih kepada Cikgu Hai atas inspirasinya karena sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk mengenal lebih dalam apa yang sebenarnya kami punya di kehidupan sehari-hari. Aku selalu baca komentar daripada teman-teman dari sekitar, to love Malaysia is to know Malaysia, seperti itu. Jadi untuk mencintai Malaysia itu kamu harus tahu dulu seperti apa Malaysia, seperti itu. Dan yang ingin aku sampaikan juga bahwasanya actually dia punya kesempatan saat ini, guru ini, Cikgu Malaysia ini datang ke Korea untuk belajar budaya Korea, untuk tahu tentang bagaimana Korea, tapi dia melakukan the opposite way, yaitu dia memperkenalkan budaya dia ke Malaysia ke orang Korea. Itu sungguh luar biasa banget. He took that opportunity to introduce his country and the value of his country to people of Korea. Dan jujur saja Mister, karena memang di Malaysia saya juga menemukan banyak inspirasi. Banyak yang mana dulu nih inspirasi kamu? Dia bomba di mana? Inspirasi kamu banyak. Mister, kebersamaannya, kan, ketulusannya, saling berbagi, kan. Itu yang diajarkan ke siswa-siswa, dan itu dengan bangganya saya bisa menceritakan hal-hal tersebut, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Malaysia. Oh my God, yes. Oh my God. Jadi kita bisa dirasakan bedanya ketika kita bercerita dari cerita orang atau ketika kita bercerita dari pengalaman pribadi kita. Dan anak-anak pasti akan lebih merasakan bagaimana hangatnya cerita Mistika, karena Mistika adalah orang yang experience it by herself di sana. Wow. Dan melestarikan budaya, menjadi ambassador for our culture, our own culture from our nation, itu bukan hanya ketika kita ada di luar negara, tetapi bagaimana kita merasa bangga dengan apa yang kita punya di kehidupan sehari-hari kita. Kita senantiasa meributkan siapa sebenarnya yang memiliki batik. Kita merasa senantiasa marah
ketika ada negara lain misalkan gitu ya yang padahal hanya ternyata songket diambil oleh Malaysia. Ya, yang hanya memampang gambar batik gitu ya di salah satu iklan promosi negaranya gitu. Kita marah, kita reaktif gitu. Tapi kita tanya lagi, sudah seberapa seringkah kita mengenakan batik? Sudahkah kita pernah belajar bagaimana cara membatik? Sudahkah kita mengerti bagaimana cara mewariskannya kepada anak cucu kita? Apakah kita mengerti bagaimana cara menari reok Ponorogo? Jadi sebenarnya bukan hanya mengklaim, bukan hanya merasa bangga, tapi bagaimana kita juga berpikir budaya ini tidak berhenti di generasi ini. Produk budaya ini perlu berlanjut dan perlu sustain dan kita bisa wariskan ke generasi selanjutnya. Kalau kita ribut-ribut tentang siapa yang punya dan ini adalah kita yang punya tanpa melestarikan dengan cara memperkenalkan dan mempelajarinya, rasanya sedikit demi sedikit perlahan-lahan tapi pasti juga itu akan hilang dengan sendirinya. Betul gitu. sekali. Karena yang namanya kebudayaan itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu kan adalah habit. Jadi kebudayaan itu, produk budaya apapun akan senantiasa hidup dari generasi ke generasi apabila kita terus hayati, kita gunakan, kita pelajari, kita warisi ke generasi-generasi selanjutnya. Sekali. Terbukti tadi beliau menggunakan tanjak, pakaian Malaysia lengkap, hingga samping, hingga baju, naik transportasi umum pun he just fine with that seperti itu. Karena memang udah mendarah daging budaya itu dia dalam diri Cikgu ini. Ada satu lagi, Mister. Apa? Tapi saya lupa ini siapa yang bertanya. Sepertinya orang luar negara. Beliau bertanya, Indonesia itu kan mayoritasnya Muslim, ya. Tapi kenapa ya di Malaysia mengucapkan salamnya dengan tangan seperti ini, tapi di Indonesia mengucapkan salamnya seperti ini? Tahu kan ini absorb budaya dari mana kan? Nah itu sebenarnya pertanyaannya sangat menggelitik dan akhirnya membuat saya menjawab gitu ya berdasarkan apa yang saya tahu ya karena kerajaan di zaman dulu yang memang berdiri sangat kokoh dan sangat kuat dan mempengaruhi seantero Nusantara adalah kebudayaan Hindu-Buddha ya kalau tidak salah ya, sehingga hal seperti ini mempengaruhi kebudayaan kita. Betul. Tapi kita juga harus tahu identitas dan nilai dari kepercayaan kita gitu sehingga tidak terpengaruh oleh budaya-budaya dari kepercayaan lainnya gitu. Jangan mencampur adukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sesungguhnya sebenarnya Malaysia menginspirasi saya cara bersalam seperti ini gitu ya. Ternyata memang kalau seperti ini memang tidak bersentuhan berarti kan ya. Tidak usah seperti ini karena masih ada kemungkinan untuk bersentuhan ujung jari. Tapi kalau secara seperti ini dan so many people that we found in the Selama at that time did this. Seperti itu. Ibu-ibu di pasar, kemudian ibu yang punya rumah perak juga itu did this to us. Seperti itu. Mungkin teman-teman kita di Sumatera juga melakukan seperti itu tapi tidak tahu. Benar. Wow, interesting banget. Terima kasih banyak untuk video rekomendasinya teman-teman. And that's all from us. I hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to subscribe to YouTube channel. Don't forget to subscribe button. Seluruh from us in Indonesia. Malaysia boleh. Indonesia juga harus bisa dong mempertahankan budaya. Waktu itu nyanyi lagu apa Mistika? Nanti di Pekan Budaya Antar Nyanyi lagu apa nanti? Wow bulan. Kita lihat nanti pakai baju percussion. Okay everyone, bye.